Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky dengan NIM 123450050. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar komputasi awan dengan garis besar kontainer with Google Cloud Platform. Pertama, tujuan dari materi adalah pertama, memahami konsep dasar kontainer. Kedua, mampu menjelaskan langkah-langkah membuat kontainer. Tiga, menunjukkan penerapan kontainer di Google Cloud. Pertama, masuk ke dalam penjelasan apa itu kontainer. Kontainer adalah sebuah paket perangkat lunak yang berisi semua yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu aplikasi secara konsisten di berbagai lingkungan. Konsepnya seperti kontainer pada umumnya yang ada di kapal-kapal, yang ada di Evergreen itu sama seperti itu. Lalu dalam kontainer sendiri ada beberapa definisi. Di sini kita akan membahas tentang container image. Container image itu adalah paketnya, paket perangkat lunak yang lengkap yang digunakan untuk menjalankan sebuah aplikasi secara konsisten di berbagai sistem. Biasanya isi dari container image itu meliputi pertama, seluruh runtime, kayak kita bisa menjalankan semuanya itu di sini. Kedua, source code-nya. Tiga, library dependencies-nya. Keempat, aset-asetnya. Kelima, ada konfigurasi dari kontainer itu sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi Docker. Docker sendiri adalah platform terbuka untuk mengemas dan menjalankan aplikasi di dalam kontainernya. Jadi bedanya kontainer dengan Docker, kontainer adalah produknya, Docker adalah cara memasaknya. Atau kontainer itu kue, Docker itu ovennya. Dalam Docker sendiri itu terdapat Docker file dan juga ada build packs-nya sendiri. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa membuat kontainer image? Kita pertama mulai, lalu kita men-setup environment kita, lalu kita bisa membuat Docker file dan mengembangkan aplikasi kita sendiri. Selanjutnya setelah Docker file terbentuk, kita akan membuat kontainer image, lalu kita bisa menjalankan dan mengujinya. Lalu jika membutuhkan yang namanya perubahan dan update, kita bisa melakukan modify dengan kontainernya. Setelah semua hal telah kita lakukan, maka kita bisa melakukan publikasi dari kontainer image yang kita perbuat. Oke, sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky dengan NIM 123450050. Di sini saya akan jelaskan tentang bagaimana cara menggunakan Docker di Google Cloud dengan tutorial ada di Google Cloud sendiri. Oke. Pertama kita bisa mengaktifkan ini, Activate Cloud Shell. Ini adalah terminalnya Google Cloud. Lalu langkah pertama kita akan setup environment kita sendiri. Di sini kita mulai dari to start untuk memulai sesi SSH di virtual machine di Cloud Shell. Jadi kita tinggal copy paste ini, copy paste ini, copy paste ini. Lalu langkah untuk men-setup environment kita sudah selesai. Lalu yang kedua ada build a container image, yaitu kita akan membangun container image. Nah, di sini kita pertama ada directory testnya dulu dan berubah atau mengubahnya. Lalu kita di dalamnya akan membuat docker file. Jadi dalam container image itu mengandung docker file. Lalu kita akan memulai yang namanya mendevelop aplikasi kita sendiri atau mengembangkan aplikasi kita. Yang selanjutnya kita menggunakan app.js file supaya sebagai supply ataupun asal dari kode pengaplikasian kita. Di sini juga ada langkah kedua itu verify contents of the application source file. Nanti kita akan bisa memverify-nya. Lalu di sini setelah kita menyelesaikan docker file, kita baru yang namanya membangun container image dengan docker build. Lalu setelah itu baru kita bisa yang namanya melihat list-list docker image yang telah dibangun. Selanjutnya, langkah ketiga kita adalah merun dan mencoba aplikasi yang telah kita buat. Di sini kita coba untuk merun kontainer dengan cara ini. Lalu yang kedua, setelah kita berhasil yang namanya menjalankan, kita bisa melihat kontainer-kontainer yang sedang dijalankan. Lalu, untuk menguji aplikasi yang telah kita gunakan, kita bisa mengirimkan localhost seperti HTTP dengan menggunakan perintah curl. Lalu kita memverify-nya, lalu kita bisa men-stop kontainer yang telah dieksekusi dengan menggunakan perintah docker stop.
Lalu yang keempat, ada yang namanya modify kontainer itu sendiri. Kita bisa mengubah-ubahnya. Nah, di sini karena kita telah membangun yang namanya directory test kita tadi pada awal, kita bisa mengupdate-nya juga di sana dengan menggunakan FGS yang sama. Lalu kita selanjutnya memverify konten yang telah kita perbarui atau kita update dengan source file yang sama menggunakan perintah cat. Lalu selain bisa mengubah, kita juga bisa yang namanya membangun kembali kontainer image kita. Dengan perintah yang tertulis sini, kita tinggal mengcopy paste-nya. Kita bisa langsung menjalankannya, mengeksekusinya, serta kita bisa yang namanya melihat list dari kontainer yang sedang dijalankan. Di sini kita bisa mentes aplikasinya dengan cara yang sama juga menggunakan perintah curl. Lalu selesai sudah yang namanya pengimplementasian dari materi Docker kita, mulai dari men-setup environment kita sendiri, membangun container image yang di dalamnya ada Docker file, ada Docker image juga di dalamnya. Lalu juga ada pengujian dan pelaksanaan dari aplikasi kita. Lalu terakhir itu ada merubah, mengupdate, atau memodify kontainer yang telah kita bangun. Baik, sekian garis besar dari pengimplementasian yang kita lakukan sekarang. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.